Terbongkarnya 10 staf dan 1 staf ahli Komdigi ini mengejutkan banyak pihak. Di saat publik berharap kementerian yang bernama lama Kominfo itu memblokir banyak situs judi, tapi justru fakta yang ada sebaliknya. Apa mungkin mereka bekerja mengamankan ribuan situs tanpa diketahui pimpinan mereka? Bahkan komplotan tersebut memiliki kantor sendiri yang disebutnya sebagai kantor satelit. Ya, dari upaya mengamankan situs judi, mereka mendapat bayaran 8,5 juta atau 8,5 miliar tiap bulan. Hingga saat ini, Kapolri belum merilis siapa inisial para tersangka dengan alasan sedang didalami. Dalih kepolisian itu tentu mengherankan. Bukankah dengan menyebut inisial identitas mereka tetap tak mudah diketahui masyarakat? Sejak kapan kantor satelit beroperasi? Siapa yang melindungi mereka? Kemana duit yang terkumpul itu mengucur? Adakah kaitannya dengan mantan Menkominfo sebelumnya? Atau uang ini ada sangkut pautnya dengan rencana pembentukan Partai Projo di mana Budi Ari sebagai ketua relawan? Salah satu sebab yang membuat rakyat hidup susah sekarang ini jelas judi online. Tidak hanya ASN, aparat keamanan, guru, mahasiswa, petani, juga buruh, hampir semua sektor di masyarakat ada yang terlibat judi online. Ini kalau berdasar PPATK, para pelaku judi online ini sudah merambat ke anak-anak yang usianya di bawah 10 tahun. Pada tahun ini, di semester pertama perputaran uang dari judi online mencapai 174 triliun rupiah, sedangkan semester kedua melonjak pesat hingga 283 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari tidak terlihat serius dalam penanganan pemblokiran situs judi online. Data terbaru dari PPATK disebutkan bila sudah banyak masyarakat menghabiskan 70% pendapatannya untuk judi. Nah, di sini jelas tergambar. Sulitnya menghadapi hidup membuat masyarakat menggantungkan pendapatan mereka berlipat ganda dalam sekejap. Yang makin mengherankan, walaupun berkali-kali terbukti gagal bekerja sebagai menteri, tapi ketua Projo ini masih saja mendapat tempat di Kabinet Merah Putih. Ya, banyak pihak menengarai masih bertahannya Budi Ari di pemerintahan Prabowo Gibran ini sebagai hadiah dirinya yang pasang badan sewaktu isu Fufu Fafa menerpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mungkin dulu saat kepala negara dijabat Jokowi, dia bisa selamat. Kontribusi turut dalam pemenangan Jokowi di 2 pilpres, ya ini bisa jadi membuat dirinya memperoleh jabatan menteri. Selain itu, jabatan sekarang yang diperolehnya disebut sebagai garansi Jokowi untuk menjaga Gibran. Nah, untuk beberapa masalah sebelumnya, ini bisa jadi Budi Ari selamat, tapi bagaimana dengan kelibatan staf Komdigi di soal judi online ini? Presiden Prabowo melalui Menteri Komdigi, Mutia Hafidz, sudah menandaskan tidak boleh ada yang membackingi atau membantu kejahatan judi online. Sementara mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari menyebut dia fokus mengurus koperasi dan rakyat, dan dia menegaskan mendukung pemberantasan judi online. Salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar, Abraham Srijaya, mengkritik keras kinerja Menkominfo dalam memblokir situs judi online. Sebab yang dilakukan pemblokiran sejatinya malah situs dari WordPress, bahkan hingga sekarang ada kelemahan serius dalam situs Kominfo. 2 orang pegiat media sosial, Roy Sakti dan Mr. Bird,
yang dihadirkan Kominfo pada 12 Agustus lalu, ini bisa menjebol situs Kominfo hanya dalam waktu 30 detik. Bukan hanya itu, mereka malah bisa membooking hotel atau mengirim email dengan nama pejabat Kominfo. Di sini jelas terbukti kalau kapasitas dan kemampuan para petinggi Kominfo tidak dibenahi usai geger bobolnya Pusat Data Nasional Juni lalu. Menteri sebagai kepercayaan kepala negara ini gagal menjalankan tugasnya. Ya, yang kita lihat sekarang sebaliknya. Para pegawai pemerintah bukan memberangus situs judi online, melainkan malah mencari keuntungan dari tanggung jawab yang mereka emban. Hal ini makin mencerminkan ketidakmampuan Budi Ari dalam menjalankan wewenang maupun tanggung jawabnya. Kasus ini menjadi beban tambahan bagi Prabowo. Membiarkan Budi Ari masih bertahan di kabinetnya, ini akan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Mau bagaimanapun, persoalan ini mengganggu solidaritas para kabinet. Budi Ari sama sekali tidak pernah menampakkan kekecewaan, emosi, hingga terlontar intonasi dengan nada tinggi ketika dimintai pendapat. Tidakkah hal ini jadi aneh? Iya kan? Bagaimana bisa seorang menteri tidak merasa dipermainkan oleh anak buahnya yang malah bekerja melawan apa yang seharusnya mereka kerjakan? Makanya rakyat jadi curiga. Adakah ini ada kaitannya dengan rencana pendirian Partai Projo? Yang banyak ditunggu masyarakat, kemana dana yang dikumpulkan ini mengalir? Benarkah per bulan hanya mendapat 8,5 miliar rupiah? Apakah benar situs judi online yang diamankan ini hanya 1.000 situs saja? Mereka yang terlibat dalam pengamanan situs judi online adalah staf biasa. Tidak ada satupun pejabat eselon. Masa iya mereka sedekat itu tanpa ada yang memberi jaminan perlindungan pada mereka? Menurut keterangan para tersangka, dari tiap situs judi yang mereka amankan, tiap bulan memperoleh 2 kali transferan. Tapi, benarkah para owner situs judi hanya membayar 8,5 juta rupiah? Nah, hingga saat ini, kepolisian sama sekali belum membuka data tentang hal ini. Apakah uang dikumpulkan dalam satu rekening? Siapa pemilik rekeningnya? Sejak kapan mereka beroperasi? Dana itu mengalir kemana saja? Dan kecurigaan-kecurigaan lainnya. Ya kan? Para staf Komdigi yang bekerja di kantor satelit mendapat bayaran 5 juta rupiah per bulan. Mereka bekerja sehari selama 10 jam, mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Bagaimana bisa seorang ASN atau pegawai Kementerian Pusat tidak berkantor harian di kementerian? Bagaimana pengawasan para pegawai di lingkungan kementerian selama ini? Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria ini mengaku bila para pelaku pengaman situs tersebut memang bertugas dalam mengembalikan atau mengendalikan konten, termasuk konten negatif, salah satunya terkait judi online. Pihak internal Kominfo bekerjasama dengan PPATK telah menemukan indikasi transaksi mencurigakan di rekening para pelaku. Beberapa di antaranya sudah dikenai sanksi sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan. Salah satu tersangka berinisial AK pada tahun 2023 pernah mendaftar untuk ikut seleksi teknisi di kementerian tersebut dan gagal lolos. Tetapi sekarang justru dia memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup situs judi online. Siapa yang memberi rekomendasi pada AK sehingga memiliki kewenangan tersebut? Sekali lagi, ini pertaruhan nama Budi Ari dan juga Projo. Kuncinya ada pada presiden. Nah, sekarang beranikah dia membongkar dan tidak menutup-nutupi sedikit pun tentang kasus ini?